Ada yang bilang ini tuh santet, ada yang bilang penyakit medis, ada yang bilang ain, ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Videonya aku mulai waktu sahur ini teman-teman. Aku tadi bangun jam setengah lima ya. Setengah lima terus. Iya, bangun jam setengah lima, sholat malam. Dan ini aku mau sahur. Jadi kalau sahur aku nggak usah masak, nggak usah keluar kamar ya, karena takut mengganggu majikan. Nasinya udah ada di sini. Aku masak 1 gelas, udah aku makan waktu buka. Dan di sini aku tadi numis terong sama tempe sama pare. Ya dingin sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah, dimakan aja. Mejaku lagi berantakan, airnya juga aku simpen di sini jadi hangat. Aku mau minum adem sari dulu. Tadi kemarin beli adem sari karena masih ada sariawan ya teman-teman. Sampai jerawatan tuh karena mungkin di dalamnya panas ya, timbulnya jerawat. Untuk bibir aku kemarin beli salep ini teman-teman. Ini tuh harganya 130 ya. Dan dipakainya tuh enak sih, lemes. Jadi aku tuh tanya sama yang punya channel YouTube Yat Yisam itu lah, aku tanya berobat tuh yang murah tuh di mana gitu, yang dokternya bagus gitu ya. Terus katanya suruh coba pakai ini aja dulu sama Rupiah Mandiri gitu. Kayaknya itu ya orang yang agak ngerti kayak gitu. Terus baik sih ya, responnya baik. Aku juga sempet nanya sama Miss Yuni gitu ya. Gimana Miss? Cuman kalau Miss Yuni tuh ya mungkin orang sibuk ya, banyak menangani kasus-kasus. Jadi tuh yang jawab tuh adminnya. Dan aku juga nanya sama agent, maksudnya sih aku tuh butuh didampingi gitu, nanti bantuin ngomong sama dokternya, intinya sih aku tuh gitu ya. Agent ya cuman bilang gitu aja, jangan makan pedes, jangan makan gorengan. Ya itu aku udah tahu, malah bilang apa namanya, jangan puasa katanya, kalau lagi sakit jangan puasa. Yang sakit tuh bibir aku sama lutut aku bilang gitu kan. Kalau yang anggota lain nggak sakit. Jadi ya udahlah. Ya bibir aku udah mulai kering sih ya. Cuman akunya aja yang bandel, makannya tuh harusnya lebih dijaga gitu loh. Mari makan, aku mau wadahin di piring biar lebih enak. Nah, mana roh? Waktu awal-awal puasa sih kalau bangun tidur tuh ya jam 4, jam setengah 5 tuh males makan tuh. Ya nggak ada selera gitu. Mau buka mata juga berat, mau sholat juga kayak tuh berat banget nyentuh air tuh ya, wudhu kan masih musim dingin. Sekarang sih ya udah terbiasa ya. Ya mungkin kembali lagi niat ya. Jadi udah terbiasa kalau bangun tuh ngejar waktu, takut gitu kan, takut keburu adzan. Jadi cepet-cepet sholat, cepet-cepet makan gitu. Kalau habis sahur itu ya, di sini azannya kan jam setengah 6 ya, waktu awal-awal puasa itu. Nah kemudian habis sholat subuh aku tuh biasanya ngaji sebentar, jam 6 tuh tidur lagi, kemudian aku bangun jam 8, mandi langsung kerja seperti biasa. Sebenarnya ini tuh aku tuh nggak boleh kerja tuh ya kalau majikan masih belum bangun tuh. Cuman aku kan bete, masa duduk aja nungguin majikan tidur kan. Jadi ya kalau ngelap-ngelap begini kan nggak ada suaranya ya. Ya maksa aja sih ada suara tangga gitu, kretek-kretek. Kalau misalnya aku mindahin tangga ya pasti bersuara lah ya. Cuman ya aku nggak bisa suruh diem aja gitu. Nah ini aku lagi ngelap-ngelap botol-botol minuman koleksi majikan aku ya. Katanya ini tuh ada satu botolnya itu yang harganya setara dengan 10 bulan gaji aku teman-teman. Jadi aku di sini kerja tuh harus super ekstra hati-hati ya.
Dan sebenarnya majikan aku tuh nggak begitu suka kalau ngelihat aku ngelap-ngelap begini ya. Katanya, jangan dilap-lap, nanti botolnya lecet, katanya gitu. Terus, nggak usah tiap hari, nggak usah tiap saat. Ya aku ngelap ini kalau kelihatan kotor, debunya tebel gitu ya. Ya minimal ya 2 minggu sekali lah. Kayak gitu. Sudah kinclong semua nih teman-teman. Sudah aku balikin letaknya seperti semula. Namun entah kenapa ya, kalau aku habis ngelap ini pasti majikan tuh tahu. Katanya aku tuh ngebalikinnya tuh nggak sama seperti semula katanya. Majikan tuh selalu bilang di foto dulu sebelum dilap-lap. Nanti balikin kayak tadinya biar kamu nggak lupa. Ya menurut aku ini tuh udah sama kayak tadinya gitu ya. Tapi nggak pernah bener. Nah ini juga nanti aku mau lap ya. Tapi supaya cepet jadi aku nggak videoin. Mari kita review kamarku. Ini tempat tidur aku. 2 bantal, 1 selimut. Selimut ini musim dingin ya. Kalau musim panas itu aku ganti. Itu aku masukin ke bawah sini, ke bawah tempat tidur aku, dan diganti dengan selimut yang tipis. Itu kaos kaki. Di bawahnya itu kerudung yang aku pakai sehari-hari. Sama pertopian juga. Hordengnya ini udah rusak, tadinya sih tinggal ditarik aja teman-teman. Nah jadinya aku pakai jepitan deh, nggak apa-apa. Katanya sih majikan mau beli lagi tapi belum ya sampai sekarang. Nah di sebelah sini ada TV, ini tuh nyala ya teman-teman. Si TV ini nyala. Di sini ada Marjan, ada Anlexiati. Siapa yang juga minum Anlexiati seperti saya? Nah, di sini ada karabit aku. Ini tripod gimbal. Ini kalender Jawa. Nah, lemari ini 3 pintu ya, teman-teman. Ini lagi rapi, baru aku rapihin kemarin karena bajunya kan diganti. Baju musim panas sudah naik, yang baju musim dinginnya udah disimpan. Tuh. Nah, baju tuh ini tuh belum dipakai, ini belum dipakai, ini belum dipakai. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini juga lagi rapi, ini telur, ini cemilan, ini beras. Tuh. Nah AC juga nyala ini teman-teman, si AC ini bisa nyala. Tuh. Ya udah teman-teman, gitu aja reviewnya ya. Bibirku berdarah lagi teman-teman. Memang aku semenjak bulan puasa ini makannya sembrono banget ya, nggak dipantang belas sama sekali. Pengen apa aku bikin, pengen apa aku buat. Makanya aku bilang bulan puasa ini pengeluaran malah makin banyak gitu ya. Karena kondisi perut kan lapar, jadi tuh hayalannya tuh ke makanan semua gitu. Jadi pengen ini pengen itu beli, akhirnya bibirku berdarah lagi teman-teman. Sebenarnya sih kalau aku dipantang nih nggak makan pedas, nggak makan gorengan itu sembuh teman-teman. Terus kalau habis makan tuh langsung cuci bibir gitu ya, dibasahin pakai air, dilap pakai tisu, itu nggak bakalan ada nempel garam atau apa gitu di bibir aku, itu tuh sembuh gitu ya. Ini kalau udah kayak gini tuh perih banget teman-teman, buat mangap aja sakit banget ini tuh. Kalau aku periksa di Aberdeen itu ya, dulu tuh cocok teman-teman, minum obat tuh sembuh ya. Cuman kalau obatnya habis tuh gini lagi. Jadi mungkin seumur hidup aku tuh nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan yang asem-asem. Majikan udah keluar dan ini aku udah nyuci baju ya. Udah nyuci baju. Nah sambil mesin cucinya jalan, aku mau nyapu, mau beres-beres, mau ngelap-ngelap. Apartemen majikan aku ini kawasan elit ya teman-teman. Jadi yang tinggal di sini tuh orang-orang kaya semua. Namun yang bikin aku salut tuh orangnya tuh sopan-sopan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonyanya tuh ya, kalau ketemu di lift itu ramah-ramah gitu. Selamat pagi gitu. Walaupun ya aku pembantu gitu ya. Jarang-jarang banget aku nemu tempat kerja yang kayak gini gitu. Di lift itu ya bye-bye gitu. Sapamnya apalagi. Kalau ngelihat di komputer kan ada orang mau keluar dari lift gitu ya, ada orang turun, dia tuh udah standby,
ngebukain pintu, selamat pagi, terus ya ramah banget lah, namanya senyum, sapa, salam, sopan, itu 4S itu benar-benar diterapkan, kayak yang mereka itu ingin membuktikan kalau mereka itu benar-benar kerja gitu loh. Ya walaupun aku pembantu diperlakukan dengan sopan, dengan ramah gitu ya. Itu yang membuat aku di sini tuh kayak wah. Jadi ya alhamdulillah ya, majikan baik, lingkungan kerja juga support gitu. Ya aku di sini alhamdulillah ya teman-teman. Namun buat teman-teman yang sekarang kebetulan dapat majikannya nggak baik, terus lingkungannya ya kurang mendukung juga, ya tetap sabar ya teman-teman, nanti juga pasti akan ketemu enaknya. Dan karena ini lingkungan elit ya teman-teman, kalau masuk lift itu kita tuh misal mainan telepon atau sedang teleponan itu tetap ada sinyal. Biasanya kan kalau masuk lift tuh nggak ada sinyal kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Menu buka puasa hari ke-8 guys, ini takjilnya aku. Kalau pizza ini aku beli di Kaibo ya, $30. Nah aku ngabisin beras biryani, jadi aku bikin biryani lagi. Nah untuk minumnya ini sirup marjan ya, aku kasih mangga sama alpukat sama biji selasih. Tinggal beberapa menit lagi, dan alhamdulillah aku bersyukur di sini ya teman-teman, karena majikan jarang di rumah, jadi aku bisa buka puasa dengan layak gitu, nggak sibuk dengan ngurusin majikan gitu ya. Makan kue dulu guys. Sambil makan supaya teman-teman gak bete, aku mau sharing lagi nih satu video yang sedang viral di sosial media. Mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya. Jadi si mbaknya ini kabur dari rumah majikannya ya, entah apa alasannya, tanpa tujuan, dan di jalan itu kayak orang depresi, nggak bisa ditanya, dia cuman bisa bilang kalau dia tuh berasal dari Kendal gitu ya. Nah, kabar yang beredar luas kalau dia itu sekarang ngekos di Jordan gitu ya teman-teman. Bahkan sempat diupload juga oleh seorang YouTuber yang cukup terkenal ya. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi, ditelusuri, ini tuh ya teman-teman, kata agennya orang ini tuh sudah dipulangkan ke daerahnya sana gitu. Intinya kasus ini sudah selesai, sudah beres. Namun di sosial media ini tuh masih viral banget kalau TKW ini terlantar. Parahnya ada satu oknum yang memanfaatkan situasi dengan menggalang dana untuk mbak ini supaya bisa pulang gitu. Padahal mbaknya itu udah di Indonesia, tapi masih dilakukan penggalangan dana. Nah, di sini kita harus hati-hati dan waspada ya teman-teman. Karena penipuan itu berbagai macam caranya, jangan sampai kita itu tertipu ya. Dan untuk yang punya keinginan untuk kabur ya, tolong teman-teman pikirkan sekali lagi, karena dunia di luar itu belum tentu aman ya. Kalau memang kita sudah nggak betah, sesuai prosedur aja, kasih surat notis ke majikan ya, atau minta tolong ke agen untuk dibuatkan surat notis gitu ya. Karena kebanyakan yang kabur itu, ya Allah teman-teman, itu lihat di Taiwan, ada yang kabur ngekos, pindah kos-kosan niatnya bawa koper, di jalan meninggal teman-teman. Di sini juga banyak sekali kasusnya ya, yang paperan itu, yang ilegal itu ya. Kalau meninggal itu merepotkan orang, biayanya untuk memulangkan si jenazah ini sangat mahal ya teman-teman. Itu pun beruntung kalau ada yang mau menggalang donasi ya teman-teman. Jadi ya sebaiknya kita lurus-lurus aja ya, jangan masalah tuh dicari sendiri gitu ya teman-teman.